tahu meditasi itu bagus, saya tahu anicca, saya tahu kemelekatan, tapi saya tidak pernah mempraktekkan. Makanya saya ikut meditasi ini untuk mengkondisikan saya supaya saya bisa belajar meditasi. Jadi kalau misal Pak Merta mengecek secara batin, mungkin kesadaran saya dibandingkan murid-murid saya paling rendah. Karena tuh saya susah sekali untuk berkonsentrasi. Saya tujuannya ikut Tapa Brata ini karena saya ingin memberikan kondisi bahwa saya belajar meditasi walaupun mungkin saya tidak bisa. Salah satu pemuka agama yang saya kenal dia bilang meditasi itu adalah salah satu liburan. Dan menurut saya itu betul setelah 7 hari ini. Karena menurut saya kalau kita pergi liburan ke Bali 7 hari harus planning itinerary, harus cari makan di mana. Di sini saya nggak perlu mikir apa-apa, dapat makanan yang enak, bangun tidur cukup nyaman, dan menurut saya ini sangat nyaman. Pada hari pertama, hari kedua saya udah itu benar-benar sulit bagi saya karena tuh saya nggak, karena jarang meditasi, kemudian postur tubuh saya, posisi leher saya sering sakit, malah ekspektasi saya menjadi tinggi. Oh, kayak ini bisa nih buat menyembuhkan penyakit. Kemudian kan saya mendengar banyak teman-teman yang bertanya, pertanyaannya menurut saya sudah cukup tingkat tinggi, sedangkan saya tuh nggak kemana-mana, saya di sini kayak saya nggak maju-maju. Itu membuat saya menjadi stres. Di hari Selasa waktu sore, kemudian saya berpikir this is good enough. Saya mungkin nggak bisa kemana-mana, tapi saya juga bersyukur saja bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk ikut. Pada saat itu tuh leher saya itu benar-benar sakit memang. Teman-teman yang sekamar mungkin tahu. Dan saya bawa kantor pen, saya bawa essential oil karena emang badan saya itu benar-benar sakit, sering sakit, dan saya harus ke chiropractor tiap minggu saya ke chiropractor untuk mengadjust. Kemudian di hari ketiga itu tiba-tiba saya menangis pada saat melakukan meditasi kuat. Saya menangis karena tiap pagi itu waktu saya kecil, ayah saya mengantar saya ke tempat jualan. Nenek saya jualan dan kita dapat uang jajan. Waktu dapat uang jajan itu, karena saya anak kedua, saya dikasih cuma 100 rupiah. Kakak saya dikasih 500. Saya merasa kok ini treatmentnya nggak adil. Dan sepupu saya ini yang seumuran saya dikasih 500. Memori itu sampai sekarang saya masih ingat. Dan tiba-tiba pada saat saya meditasi tekad kuat itu saya menangis. Saya tidak tahu kenapa saya menangis, tapi saya merasa setelah saya menangis ada yang rilis dari memori saya. Walaupun saya tahu sebenarnya mungkin masih banyak memori-memori kesedihan di bawah alam sadar saya itu masih banyak sekali. Pada saat itu saya sudah merasa cukup lega, pahlawannya datang. Kemudian pada saat malam hari, pada saat Pak Merta datang, saya merasa kemudian Pak Merta memberikan guidance meditasi, dan karena saya memang tidak bisa nafas melalui rongga hidung itu agak sulit sekali, tapi dengan instruksinya Pak Merta yang cukup detail itu membuat saya bisa dalam waktu yang pada saat itu tubuh saya masih sakit, tapi saya tidak tahu somehow bagaimana saya bisa menemukan suatu posisi yang membuat tubuh saya tidak sakit, leher saya tidak sakit. Hal lain yang saya sangat bersyukur dari ikut meditasi ini adalah dengan mendengarkan ceramah ini merupakan salah satu reminder buat saya bahwa saya harus bersyukur dengan apa yang sudah saya miliki dan berbuat baik tanpa pamrih. Keluarga saya bukan keluarga beradah, jadi ketika saya berdana saya sering melakukan kalkulasi. Dalam artian ketika saya memberikan dana kepada, misalnya kepada pengemis, saya lihat, oh pengemisnya merokok, pengemisnya pakai kalung, saya nggak akan kasih. Untuk berbuat baik itu saya akhirnya hanya ke tempat-tempat tertentu yang saya tahu itu tempat tertentu yang itu menurut saya cukup bisa menggunakan dana yang saya berikan dengan caranya baik. Dan dengan ceramah Pak Merta yang bilang bahwa sebelum berdana kita harus bahagia, pada saat berdana kita bahagia, dan setelah berdana pun kita harus bahagia. Terima kasih.